bersih, bersih hati, bersih pikiran, bersih raga, salam bersih. Ayo sadar lingkungan bersih, saling sadar lingkungan bersih. Alhamdulillah. Kabar dunia, bumi, dan satu negara yang namanya Indonesia. Di antara percaturan dunia di mana ada negara-negara khususnya yang punya gurun pasir yang luas, Arab sama Cina, yang mereka berusaha keras mengubah padang pasir menjadi lahan pertanian dan mereka sudah mulai berhasil. Dan bagaimana evaluasi untuk bangsa kita yang jangan sampai kita tanah yang subur malah jadi tidak subur, banyak hutan-hutan yang digunduli, banyak lahan-lahan pertanian yang berubah alokasinya. Semua itu sebenarnya kembali kepada percaturan kehidupan terhadap esensi yang saling diperebutkan, yaitu misi besar untuk adanya konsistensi keberlanjutan di dalam hal yang menentukan hajat hidup manusia. Itu tentunya kita tidak akan jauh-jauh berbicara tentang food, water, dan energi. Hal ini yang membuat banyak negara terjadi peperangan, satu negara menguasai negara yang lain, malah mungkin dengan penjajahan, satu negara mengendalikan negara lain, hingga muncul apa yang disebut dengan adanya fenomena proksi, yaitu ada orang-orang dalam untuk kepentingan pihak luar, adanya mafia, ada broker, ada lobby-lobby, ya, yang tentunya bagaimana tiap negara ingin memastikan masa depannya terkait food, water, dan energi ini, ya. Dan kita harus sadar bahwa terkait dengan hal tersebut, ya, lingkungan kita ini mau tak mau ditentukan oleh kehidupan kita ini, cuaca dan sebagainya, bencana, terutama yang paling besar itu ada dampak dari begitu banyaknya sekarang CO2, dan dikabarkan Indonesia kemungkinan akan bisa banyak menghasilkan CO2, padahal manusia itu sendiri hidupnya itu membutuhkan oksigen. Ketika oksigen tidak tersedia dengan baik, ya manusia akan terganggu. Manusia tidak tersedia oksigen, bisa jadi dia akan mengalami kematian, ya. Nah, di satu sisi penghasil oksigen itu dan yang mengubah dari karbon dioksida yang racun dari berbagai industri, ya, pabrikan dan sebagainya, efek rumah kaca yang menambah banyak CO2. Ya, CO2 ini dihisap, ya, diubah menjadi oksigen, itu adalah pepohonan pohon, ya. Dan tentunya kita harus mengembangkan budaya menanam di antara kita semua. Namun kita patut perlu evaluasi, apakah betul kita berkembang budaya menanam. Dunia ini ada yang nyata, di mana adanya itu ada, tapi ada juga yang virtual, di mana adanya itu sebenarnya tidak ada. Ada banyak yang menanam, membangun, dan sebagainya di dunia virtual. Banyak anak-anak muda kita, mereka sibuk menghabiskan waktu 24 jamnya itu masuk di era yang disebut dengan industri 4.0, situasi kondisi yang dimana sekarang pun terjadi yang namanya resesi seks. Banyak negara yang pusing karena banyak orang yang tidak mau menikah, ya. Dan itu semua di dunia yang ini virtual, dunia yang dipenuhi dengan fantasi dan impian supaya orang semua menarik, dan dibumbui juga dengan yang namanya judi, perjudian, sesuatu yang membuat ada segelintir orang yang akan tidak bisa mendadak kaya raya, mendadak bisa mewujudkan sesuatu di antara sekian banyak orang, padahal sebenarnya, ya, banyak yang menderita dengan judi ini. Dan orang-orang yang sukses, yang berhasilnya ini digembar-gemborkan sedemikian rupa supaya menjadi daya tarik, sehingga banyak orang yang akhirnya sekali lagi sibuk di dunia yang dengan handphonenya dan sebagainya bermain games, ya,
di dunia fantasi, di dunia yang tidak nyata ini ada tapi tidak. Mereka sibuk menanam, padahal sebenarnya esensinya kalau kembali lagi ingin menjamin food, water, dan energi, negara-negara lain sedang berusaha mewujudkan untuk bisa bertahan berkelanjutan dalam food, water, dan energi. Gurun aja sekali lagi diubah menjadi lahan pertanian. Kita sibuk justru menghabiskan banyak waktu di dunia yang virtual ini. Ya, tentunya kita harus mulai berpikir tentang menyeluruh terkait diri kita, ruh, raga, rasio, dan rasa kita ini harus kita pastikan terkelola dengan baik supaya kehidupan kita bisa lebih baik lagi. Maka kita perlu saling, atau kita sebut sadar lingkungan bersih, ya, lingkungan yang kondusif untuk membuat kita selalu belajar, lingkungan yang bisa menimbulkan efek ekonomi buat kita, lingkungan yang religi, lingkungan yang sehat, lingkungan yang indah, lingkungan yang harmoni di semua sisi hal tersebut, sehingga dia bisa menghasilkan yang disebut dengan lingkungan yang kehidupan happy life, kehidupan yang bahagia, yang menggeser dari tidak hanya sekedar 4.0 berubah menjadi societal 5.0, bahkan mungkin menjadi 6.0, dan mungkin suatu saat akan jadi 7.0. Yang semua ini tentunya harus dipikirkan dengan matang. Hal sederhana kami sepakati sebagai sebuah keluarga, kita mencanangkan program bahwa rumah kami ini sebagai, kalau biasanya rumah itu membuang dan diangkut menuju tempat pembuangan akhir sampah, ya, kami memastikan berumah adalah TPA, tempat pembuangan akhir. Di rumah berusaha untuk dipilah-pilah, ada yang anorganik, organik, yang reduce sampahnya, supaya kita bisa mengolahnya sehingga kita bisa hidup menjadi lebih bebas dari sampah dan aspek yang lainnya. Kita berusaha hidup untuk bersih hati, bersih pikiran, bersih raga, bersih secara utuh untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Mari betul-betul nanam, bangun di dunia nyata, bukan di dunia virtual yang kita dibuat asik sehingga lupa ke depannya kita tidak mempedulikan urusan food, water, dan energi. Mari budayakan untuk menanam dan rumah saling bersih, sadar lingkungan bersih dengan mengolah sampah pada tempatnya.